Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SD Negeri 11842 Laut 3 Bulines akan menampilkan hasil dari yang kami kerjakan dalam kegiatan pembelajaran mendalam, terkhusus untuk kali ini untuk mingguan. Adapun topik yang akan diangkat yakni mengenai penguatan praktik pedagogis berbasis kemitraan lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Untuk latar belakang masalah yang kami angkat, perubahan pada zaman yang sangat maju ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang menuntut harus adanya inovasi dalam pembelajaran mendalam di sekolah. Pembelajaran yang bermakna harus berorientasi pada deep learning atau pembelajaran mendalam, sehingga siswa sekarang mampu menguasai pengetahuan, tapi juga keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta memiliki karakter yang baik. Untuk pembelajaran mendalam menjadi sangat penting karena mampu membekali peserta didik dengan kemampuan yang relevan untuk menghadapi tantangan di abad ke-21. Dunia kerja dan kehidupan masyarakat saat ini menuntut individu tidak hanya mampu menghafal informasi, tapi juga mampu menganalisis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah program yang terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui pendekatan kemitraan, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif, serta integrasi digital. Untuk tujuan penyusunan program yang telah kami susun, terdapat 4 poin. Yang pertama yakni mengembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan strategi pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, mewujudkan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, menjalin kolaborasi antara sekolah, orang tua, komunitas, dan dunia industri untuk mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. Adapun hasil yang diharapkan dari yang kami rencanakan agar guru mampu melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Dan yang kedua, terlaksananya program kemitraan dengan orang tua dan komunitas lingkungan belajar lebih kondusif, ramah, dan mendukung pembelajaran aktif. Dan harapan yang terakhir yakni siswa dan guru terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, yang pertama yakni dilakukan dengan tahapan ASES yang bertujuan dengan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan guru, hambatan yang dihadapi, serta peluang dalam pengembangan pembelajaran mendalam. Berdasarkan hasil asesmen diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, guru memerlukan pelatihan tentang strategi pembelajaran menggembirakan, penerapan project based learning, dan pemanfaatan teknologi digital. Yang kedua, tantangan utama mencakup keterbatasan sarana, kurangnya waktu untuk kolaborasi, serta kesiapan dalam aspek digital. Dan yang terakhir, tersedia peluang besar melalui dukungan orang tua, komunitas, dan mitra industri untuk memperkuat proses pembelajaran. Adapun tahapan yang selanjutnya yakni tahapan desain. Strategi yang dirancang untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran mendalam meliputi yang pertama, penyusunan kurikulum berbasis proyek dan kolaborasi. Yang kedua, penguatan kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Dan yang ketiga, perencanaan penataan ruang kelas dan lingkungan sekolah yang kondusif. Dan untuk yang terakhir, penyusunan rencana integrasi perangkat digital dalam kegiatan belajar. Adapun tahapan yang ketiga yakni implement. Langkah-langkah mengimplementasikan dilakukan selama 12 minggu. Untuk minggu pertama sampai minggu kelima dilakukan tahapan perencanaan, yakni mengidentifikasi kebutuhan, penyusunan kurikulum dan pemetaan kemitraan, serta perencanaan sarana serta penataan ruang belajar.
Dan untuk minggu ke-6 sampai minggu ke-10 dilakukan pelaksanaan, yakni pelatihan guru, penerapan kurikulum di kelas, pelaksanaan kemitraan, kegiatan kolaboratif, serta integrasi digital dalam pembelajaran. Untuk minggu selanjutnya yaitu minggu ke-11, tahapan MONEF, yakni observasi kelas, evaluasi strategi, dan pengumpulan data hasil belajar siswa. Dan untuk minggu ke-12 yang dimana minggu terakhir dilakukan tahapan refleksi, menganalisis hasil monitoring, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan. Untuk tahapan yang selanjutnya yakni measure, reflect, and change, evaluasi. Evaluasi program dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai instrumen dan metode untuk memastikan ketercapaian tujuan. Proses ini melibatkan observasi langsung di kelas untuk menilai implementasi strategi pembelajaran mendalam. Wawancara mendalam dengan guru untuk menggali pengalaman, kendala, dan inovasi yang diharapkan, serta penyebaran angket kepada siswa guna memperoleh gambaran tentang tingkat keterlibatan, motivasi, dan kepuasan mereka terhadap proses belajar. Selain itu, evaluasi juga mencakup pengumpulan dan analisis data hasil belajar peserta didik, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, guna mengukur sejauh mana pembelajaran berbasis deep learning memberikan dampak positif terhadap capaian kompetensi siswa. Dan refleksi, hasil dari refleksi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, dan menunjukkan kreativitas dalam menyelesaikan proyek, serta memiliki pemahaman konsep yang lebih mendalam. Namun demikian, ditemukan juga sejumlah kendala yang terjadi dalam teknis yang menjadi hambatan, terutama terkait keterbatasan perangkat digital dan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Beberapa guru masih memerlukan pendampingan lebih untuk mengintegrasikan platform digital dan aplikasi pendukung pembelajaran agar proses belajar dapat berlangsung efektif dan menarik. Berikut adalah dokumentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Matikan punyamu. Mic matikan. Tadi pemaparannya sangat jelas dan juga banyak juga dari yang saya dapatkan pengetahuan dari hasil presentasinya mengenai digitalisasi di sekolah itu kan Bu intinya. Nah Bu kan belum pemerataan di Selabura ini Pak saya bilang terutama di sekolah kami 3T lah, kami dekat sungai. Nah posisi sekarang karena sekolah kami ini agak tertinggal, kadang sinyalnya kan di situ kan susah. Kita harus ketemu dulu titik tertentu supaya sinyalnya bagus. Nah, sedangkan di pembelajaran mendalam ini kan kita harus diajak untuk memperkenalkan digitalisasi dalam pembelajaran mendalam. Nah, kami di sana sebenarnya guru-gurunya kan sudah bisa lah digitalisasi dan hanya cuma 2 orang lah nanti di situ guru yang tua supaya bisa berjalan seperti yang Ibu presentasikan tadi. Kira-kira kami yang contohnya sekolah lah, sekolah pedalaman mungkin gak cuma sekolah kami, mungkin ada beberapa. Nah, kira-kira saya pengen dari Ibu kasih dulu contohnya jalan alternatif supaya digitalisasi itu tetap berjalan di sekolah, contohnya seperti kami 3T.
Tadi pemaparannya sangat bagus tentang digitalisasi ini, dan saya juga berharap jangan hanya di sekolah perkotaan, maunya semua dapat gitu, supaya pembelajaran mendalam ini kan menyeluruh di seluruh Indonesia, supaya jangan Ibu nggak maju, Bu? sama sekolah-sekolah. Nggak siap juga bener, Bu. Kalau Belum maju, sampai Bu. ada pengalaman boleh diberitahu kepada kami sekolah yang berpikir di Maju aja dulu. Dan cantik-cantik kali. Izin menjawab Ibu, maaf kalau ada salah-salah kata. Saya pun dijawab ini mungkin berdasarkan pengalaman saya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah memang di sekolah Ibu walaupun satu titik jaringan itu nggak ada? Apa namanya? belum tenggelam dia. Kita pas nanti kan, apalagi sekarang kan nggak ada IMP itu kan, pelajaran untuk smart TV. Nah kadang kita pas mau mengajari, contohnya guru kita itu udah enak-enak nih, udah pada aktif nih, tiba-tiba mati dia, tiba-tiba muncul lagi itu, jadi kurang efektif jadi pembelajaran itu seperti itu. Terima kasih. Jadi mungkin saya berjawab berdasarkan pengalaman saya. Kebetulan kami ada di Bulinas yang posisinya juga ada di ujung dunia, di mana harus menyeberangi sungai juga, dan signal juga satu titik dan hilang, timbul, tenggelam, kadang entah pergi kemana. Ya, walaupun hal itu terjadi di kami tetap berusaha menetapkan adanya digitalisasi. Nah, kalau sekarang udah ada IFP, papan digital, ada PDI. Tapi kalau di zaman sebelumnya, dan kebetulan saya ada di zaman sebelumnya, ketika datang IFP itu saya tidak ada di zaman itu. Nah, waktu itu kan saya notabene guru bahasa Inggris, ya kan Bu. Kalau bahasa Inggris ini kalau hanya bernyanyi nyata, anak-anak itu kan nggak ngerti, mereka nggak tahu, cuma tahu 1, 2, 3, ABC. Nah, jadi selain anak-anak itu nggak ngerti, yang saya lihat dari guru-gurunya juga bosan dengan metode yang cuma ngajarin baca, nulis, baca, tulis, dan yang saya lihat energi gurunya hilang. Bukan karena saya yang muda, mereka yang udah sepuh, udah sangat berpengalaman, tapi yang saya lihat bahkan ada guru muda juga mereka nggak punya energi untuk belajar. Jadi anak-anak juga lesu dan nggak punya energi untuk belajar. Nah, setelah itu saya amati, maka yang saya terapkan membuat pembelajaran itu lebih menarik, tapi saya modalin dari di rumah. Jadi kan di rumah saya channel nih. Misalnya saya mau tunjukkan video, itu saya download semuanya. Saya usahakan. Baru setelah itu saya tunjukkan ke mereka. Kadang kalau misalnya bisa pakai infocus. Kalau nggak bisa pakai HP. Kebetulan murid kami cuma 8 orang, 7 orang, 10 orang. Jadi kalau untuk 2 HP, saya kebetulan ada 3 HP bagi-bagi bisa Bu. Jadi kalau misalnya bernyanyi, mereka sambil pegang HP, mereka menarik tuh. Nah, tetapi ketika saya terapkan itu, mereka kecanduan dengan HP Bu, Bu nyanyi Bu dari HP Bu, belajar dari HP Bu, nengok video Bu, nengok senam Bu. Nah, setelah saya melakukan PR juga di guru, saya lihat bahwasanya ada yang namanya coding. Nah, di dalam coding itu juga memasukkan teknologi, tetapi mereka masukkan berbasis unplug-nya. Jadi teknologi itu kan bisa diaplikasikan, nggak hanya harus melulu tentang adanya fokus, adanya komputer, adanya signal. Jadi bisa juga kita akalin dengan hal-hal yang lebih kreatif. Mungkin kita buat dengan kalau misalnya di coding, misalnya menyusun kode-kode tertentu dengan nomor-nomor tertentu untuk anak kelas 1 misalnya kan, mereka kan sudah dia pakai pola, mereka kan sudah kenalnya hanya angka. Nah, dengan warna-warna tertentu. Tapi bisa kita gambarkan kalau misalnya di HP kayak gini ada gamenya. Contohnya game ini. Gitu. Jadi digambarkan pernah main game ini. Nah, mereka jadi terbangun sama mereka, oh teknologi itu kayak gini. Nah, kalau misalnya tentang coding juga bisa biasanya itu tentang Google. Nah, mereka tuh tergambar sama mereka dari